Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan masih berlanjut. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa gelombang serangan bangsa Turk dan Tatar telah berlalu bersama runtuhnya kota-kota Islam di masa lalu. Sebagian ulama besar, di antaranya Al-Qurtubi, memahami bahwa hadis-hadis tentang peperangan dengan kaum berwajah perisai telah menemukan realitasnya dalam peristiwa sejarah, khususnya pada masa invasi bangsa Tatar. Namun, pandangan lain dari para ulama menunjukkan kehati-hatian yang lebih dalam. Mereka menilai bahwa fitnah bangsa-bangsa dari utara itu belum sepenuhnya berakhir, bahwa kemunculan mereka dalam sejarah bisa jadi hanyalah salah satu fase, bukan penutup. Bahkan, sebagian penafsir mengaitkan bahwa pada akhir zaman, gelombang besar dari arah yang sama akan kembali muncul. Dan puncaknya berkaitan dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, fitnah terbesar umat manusia menjelang kiamat. Inilah ensiklopedia akhir zaman, jejak yang belum usai dari bangsa Turk menuju fitnah Ya'juj Ma'juj. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberi isyarat bahwa rangkaian peperangan umat ini akan terus berlangsung. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan terus memerangi musuh-musuh kalian hingga kalian memerangi Ya'juj dan Ma'juj." Hadis ini dipahami oleh banyak ulama sebagai penegasan bahwa konflik besar umat Islam tidak berhenti pada satu generasi atau satu bangsa tertentu. Selama sejarah berjalan, akan selalu ada fase-fase benturan besar. Dan puncaknya adalah ketika umat berhadapan dengan musuh yang secara hakikat tidak mampu mereka kalahkan dengan kekuatan manusia biasa, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian konflik sebelumnya, termasuk peperangan melawan bangsa-bangsa buas dari utara, bisa jadi hanyalah mukodimah menuju fitnah yang jauh lebih dahsyat. Di sisi lain, Nabi SAW juga memberikan arahan strategis yang sangat menarik. Beliau bersabda, "Biarkanlah orang-orang Habasyah selama mereka membiarkan kalian." Hadis ini oleh para ulama dipahami sebagai prinsip penting dalam fikih siasah dan manajemen konflik umat. Maknanya bukan sekedar larangan umum, tetapi mengandung hikmah besar, bahwa tidak semua kekuatan di luar umat harus diperangi. Tidak semua potensi konflik harus diprovokasi. Dan umat diperintahkan bersikap proporsional dan tidak membuka front yang tidak perlu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa kaum Habasyah di wilayah Afrika Timur atau Ethiopia pada masa itu tidak menunjukkan agresi terhadap kaum muslimin, sehingga Nabi memerintahkan untuk tidak memulai permusuhan dengan mereka. Ini menjadi kaidah penting bahwa Islam tidak mendorong ekspansi konflik tanpa sebab. Peperangan dalam syariat selalu terkait sebab yang jelas. Stabilitas kadang justru dijaga dengan menahan diri. Maka di hadapan kita ada dua gambaran besar. Di satu sisi, umat diperingatkan akan datangnya gelombang peperangan yang terus berulang hingga puncaknya pada fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Namun di sisi lain, umat juga diajarkan untuk tidak gegabah membuka konflik yang tidak perlu. Di antara dua kutub inilah sejarah umat bergerak, antara ujian peperangan dan hikmah menahan diri. Dan pertanyaan besarnya kini, apakah gelombang bangsa-bangsa dari utara benar-benar telah berakhir? Atau justru dunia sedang bergerak menuju babak akhirnya? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.